Hey, yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda informasi terupdate apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu, libatkan diri Anda bersama kami, tim Crypto Daily Indonesia, dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, in this video, saya akan kembali membahas pembaruan terbaru, berita penting yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua di ruang lingkup kripto dalam kutip FTX. Beredar kabar FTX diretas 400 juta US dollar. Maka dari itu, sebelum kita melihat itu, maka kita melihat dulu pergerakan terbaru global market cap saat ini di CMC. CMC menunjukkan saat ini global market cap mengalami penurunan 0,74% di kisaran lebih dari 848 miliar US. Nah, kemudian yang lagi trending di CMC ada FTT, masih juga mengalami penurunan ya. Sementara kita akan melihat FTT ini secara trading view, kita melihat time frame satu harian ya. Dia penurunannya bagaimana teman-teman ya? Drastis penurunannya berapa persen sih? Nah, kemudian ada Solana juga masih saat ini masih turun juga 10%-an. Kemudian untuk Dogecoin trendingnya dia mengalami bull 7,42% mengalami kenaikan. Next kita memantau Bitcoin. Bitcoin diperdagangkan di harga 16 ribuan US dollar saat ini ya. Untuk persentasenya dia sideways saja. BIR 0,37%, kemudian ada Ethereum 1,29% BIR, kemudian BNB 1,31%, kemudian apalagi nih XRP 3,15%. Kemudian Doge ya, kita melihat 8,59% mengalami kenaikan. Kemudian ada Cardano, BIR 2,03%, Polygon Matic 7,22%, dan beberapa altcoin lainnya termasuk Shiba juga pun ya masih juga mengalami penurunan di 1%-an. Kemudian Solana dan beberapa altcoin lain mengalami BIR, dan beberapa aset kripto teratas juga ada yang mengalami bull, termaksud Dogecoin dia mengalami kenaikan sampai dengan 8% lebih. Secara crypto bubbles, untuk crypto bubbles kita melihat top 100 koin, top 100 token saat ini kita mantau kenaikan tertinggi ya dimiliki oleh TWT. Nah, ini token milik Trust Wallet ya, dompet The Apps milik Trust Wallet. Mungkin kepercayaan orang-orang ya, trustnya orang-orang semakin tinggi terhadap The Apps ya, aplikasi The Apps, dibanding dengan checks ya, mereka menyimpan aset kriptonya di sana. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa TWT ini mengalami kenaikan, karena orang-orang berpikir bahwa kemungkinan besar orang-orang akan memindahkan dananya di aplikasi di apps ini seperti Trust Wallet, kemudian juga MetaMask dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, seperti inilah untuk top 100 ya, termasuk ada Hotbit token juga mengalami penurunan, dan beberapa altcoin lainnya memang banyak juga yang mengalami BIR dalam top 100 ini. Kita melihat ya, token dari FTX, milik FTX yaitu FTT. Nah, kita melihat saya akan tunjukkan kepada Anda penurunan dari FTT ini berapa persen ya, semenjak sebelum terjadinya masalah di beberapa hari terakhir ini. Sedangkan kalau saya tunjukkan kepada Anda ya, di sini saya buat dulu garis vertikalnya. Teman-teman semua ya, dalam time frame bulanan di sini dari bulan Juni, kemudian juga bulan Juli, bulan Agustus, kemudian bulan September, kemudian bulan Oktober sampai bulan November. Nah, di sini kita melihat memang kita melihat FTT ini memang dia normal-normal saja teman-teman ya, normal-normal saja di beberapa bulan terakhir ini. Nah, pada saat kejadian yang terjadi pada exchange FTX ya, krisisnya likuiditas yang terjadi pada FTX di beberapa hari terakhir, maka kemudian FTT tiba-tiba mengalami kemerosotan, penurunan yang sangat-sangat drastis sekali. Nah, kalian lihat ya, saya akan tunjukkan kepada kalian perkiraan penurunannya itu sudah mencapai 90% lebih, teman-teman. Nah, ini di sini kalian lihat
penurunan dari FTT ini 90% lebih semenjak dari tanggal berapa di beberapa yang lalu, sekitar di tanggal 4 November sampai saat ini penurunan FTT itu sudah sangat dahsyat sekali. Turunnya itu sampai dengan 90% lebih. Saya pribadi seperti apa yang saya katakan untuk Anda semua ya, kepada kalian di beberapa video saya yang lalu, saya memang pada saat turunnya FTT ini saya melakukan open buy ya. Saya melakukan open buy di harga berapa ya, di beberapa hari yang lalu pada saat menyentuh di harga $3 teman-teman ya. 3 dolaran ya per FTT-nya. Nah, saat ini FTT mengalami kembali penurunan lagi di harga 1,981 US karena belum ada kepastian ya, karena FTX saat ini belum terselesaikan masalahnya dan bahkan muncul masalah baru ya, terjadi peretasan sekitar 400 juta dolar ya. Ini diidentifikasi teman-teman. Nah, sebentar kita akan melihat ya informasi datang dari Crypto Briefing dan beberapa informasi lainnya saya tunjukkan kepada Anda semua. FTX terkena hack 9 angka saat meltdown berlanjut. Salah satu drama terbesar dalam sejarah cryptocurrency terus berlanjut. Lebih dari 400 juta dolar terkuras dari pertukaran kripto yang bangkrut pada Sabtu pagi kemarin. Next, FTX telah diretas lebih dari 400 juta dolar terkuras dari pertukaran cryptocurrency Sabtu pagi. Karyawan telah memindahkan sisa aset ke cold storage. Beberapa orang berpendapat bahwa insiden tersebut mungkin merupakan pekerjaan orang dalam karena krisis FTX yang sedang berlangsung. Penasihat umum FTX US Ryan Miller mengatakan bahwa aset telah dipindahkan ke penyimpanan dingin untuk mengurangi kerusakan setelah mengamati transaksi yang tidak sah. Dan bahkan timbul juga pertanyaan, bahkan jangan sampai yang memindahkan dana tersebut orang dalam FTX, tetapi hal ini tidak diketahui teman-teman semua ya. Insiden ini tidak diketahui pasti. Dana yang pindah sekitar ya, yang dicuri sekitar 400 juta ini, apakah memang ini yang dilakukan ini ya, yang melakukan itu adalah orang dalam FTX atau seperti apa? Yang intinya informasi yang saya dapat hari ini yang saya sampaikan kepada Anda, Anda harus tetap disclaimer juga teman-teman semua ya. Apa yang saya sampaikan ini semua apa yang saya temukan di sosial public internet. Next, kemudian datang dari di blog FTX hanya memiliki 900 juta dolar aset liquid yang mendukung utang 9 miliar. Nah, saat ini utang FTX artinya orang-orang berbondong-bondong melakukan penarikan dan dia bahkan tidak mampu ya mengeluarkan itu semua, memberi dana usernya sekitar 9 miliaran teman-teman. Nah, yang dia mampu saja hanya sekitar 900 juta US dollar. Makanya terjadi kepanikan sell, terjadi kepanikan penarikan secara on-chain, makanya FTX tidak bisa membendung itu. Makanya terjadinya namanya kebangkrutan pada FTX ini. Next up, FTX memiliki 900 juta US dalam aset liquid terhadap 8,9 miliar dalam kewajiban pada malam kebangkrutan. Artinya kewajiban apa? Kewajiban dana user yang harus dikembalikan ya, atau orang-orang yang melakukan penarikan itu ya harus disukseskan transaksinya teman-teman, tetapi nyatanya FTX menangguhkan penarikan karena masalah likuiditas. Financial Times melaporkan ini, sumber dari Financial Times. Mengutip materi investasi, laporan tersebut mencatat bahwa aset terbesar yang mudah dijual yang tersedia untuk FTX adalah 470 juta dolar saham Robinhood yang dimiliki melalui entitas perusahaan luar milik CEO Sam Bankman-Fried. Meskipun secara resmi berbasis di luar Amerika Serikat, 5,1 miliar dolar dari kewajiban yang dilaporkan FTX berada dalam saldo dolar Amerika Serikat. Runtuhnya pertukaran kripto menjadi kebangkrutan selama seminggu terakhir telah memikat dunia keuangan. Aset kripto milik perusahaan perdagangan saudara FTX yaitu Alameda Reserve, perusahaan perdagangan kripto ya, bergerak secara on-chain pagi ini. Jaringan luas aset yang terkait dengan jaringan perusahaan telah dikuras dari rekening.
mengingat lubang besar dalam neraca FTX serta sejarah kegagalan pertukaran kripto yang mengunci simpanan pengguna kreditur menghadapi masa depan yang tidak pasti. Apakah Anda salah satu user FTX yang kemudian dana Anda masih tersimpan di sana? Coba Anda tulis di kolom komentar, beri tahu kami. Kemudian saya tunjukkan kepada Anda komentar dari Ryan Miller, salah satu juru bicara FTX US, teman-teman semua. Nah, dia katakan dalam tweetnya di beberapa jam yang lalu. Yang pertama, di sini kita melihat pernyataan dari John Ray, Chief Restructuring Officer dan CEO FTX Official, konsisten dengan kewajiban mereka sebagai bab 11 Debitor in Possession FTX US dan FTX.com terus melakukan segala upaya untuk mengamankan semua aset dimanapun berada. Nah, saat ini dikabarkan bahwa memang semoga memang ya FTX ini bisa pulih kembali apapun yang mereka lakukan. CEO FTX ya, saya kira penting kita dukung ya agar bagaimana FTX ini bisa pulih kembali, dana usernya bisa bisa dikembalikan, user-user yang ingin melakukan penarikan bisa mereka melakukan penarikan. Kemudian lanjutan postingan tadi yang kedua, antara lain kami sedang dalam proses menghapus fungsi perdagangan dan penarikan dan memindahkan sebanyak mungkin aset digital yang dapat diidentifikasi ke penjaga dompet dingin yang baru, seperti dilaporkan secara luas akses tidak sah ke aset tertentu telah terjadi. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya, peretasan itu. Nah, ini teridentifikasi ada tindakan yang pengiriman aset kripto keluar, teman-teman semua ya, dari FTX keluar ke exchange FTX. Nah, ini kemudian diidentifikasi pencurian dana tersebut sekitar 400 juta US dollar. Next step, tinjauan fakta aktif dan latihan mitigasi dimulai segera sebagai tanggapan. Kami telah menghubungi dan berkoordinasi dengan penegak hukum dan regulator terkait. Pernyataan dari John Ray, Chief Restructuring Officer dan CEO FTX.com. Nah, seperti inilah updatean terbaru tentang FTX. Beredar kabar bahwa telah terjadi peretasan sekitar 400 juta US dollar, dan bahkan kita melihat postingan dari Ryan Miller saat ini. Orang-orang di belakang FTX termasuk CEO dan lain sebagainya itu sedang berupaya untuk bagaimana FTX ini bisa pulih kembali. Itu harapan kita semua. Semoga memang dalam waktu dekat FTX bisa normal kembali sehingga kepanikan di ruang kripto bisa berkurang, dan kemudian di tahun 2023 ke depan ya mungkin kita masuki bull market. Semoga demikian. Nah, teman-teman semua ya, mungkin cukup sampai di sini informasi kali ini. Jika Anda memiliki akun media sosial Twitter, ikuti kami di Twitter ya, cek deskripsi video ini untuk link Twitter kami. Nah, mungkin cukup sekian. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video besar berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, see you, bye-bye.